Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai krisis ekonomi 1998. Krisis moneter yang dialami Indonesia pada tahun 1997 hingga 1998. Krisis ekonomi di Indonesia dari zaman dahulu hingga sekarang sudah sering terjadi, apalagi pada tahun 1997. Indonesia pernah mengalami krisis moneter selama lebih dari 2 tahun. Diubahlah menjadi krisis ekonomi, yakni lumpuhnya kegiatan ekonomi karena semakin banyak perusahaan yang tutup dan meningkatnya jumlah pekerja yang menganggur. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan-tindakan yang dari pemerintah untuk memperbaiki ini semua sehingga Indonesia bisa menjadi lebih baik dan tingkat pengangguran di Indonesia berkurang. Krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia menimbulkan permasalahan yang kompleks. Krisis ekonomi telah menyebabkan perekonomian Indonesia yang pada awalnya bertumbuh pesat tiba-tiba bergejolak, sehingga menimbulkan terjadinya tingkat inflasi yang tinggi. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998 telah membuat beberapa bank konvensional dilikuidasi karena tidak mampu melaksanakan kewajiban terhadap nasabahnya akibat dari kebijakan suku bunga yang tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah selama krisis berlangsung. Pengertian krisis moneter. Krisis moneter adalah krisis yang berhubungan dengan keuangan atau perekonomian suatu negara. Krisis moneter merupakan krisis finansial yang dimulai pada Juli 1997 di Thailand dan mempengaruhi mata uang, bursa saham, dan harga aset lainnya di beberapa negara Asia seperti Indonesia, Korea Selatan, dan Thailand. Thailand adalah negara yang paling parah terkena dampak krisis moneter ini. Hong Kong, Malaysia, dan Filipina juga termasuk dan terpengaruh krisis moneter atau dalam sebutan orang Indonesia, Krismon. Ini terjadi pada tahun 1997 sampai 1998. Pada saat itu, para mahasiswa bentrok dengan aparat, kepolisian, dan militer Indonesia. Keadaan Indonesia saat itu sangat kacau. Banyak orang tidak bersalah menjadi korban luka-luka, menipisnya bahan pokok, dan biaya hidup semakin tinggi, meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja. Faktor-faktor penyebab krisis ekonomi 1998. Krisis moneter yang dialami Indonesia sejak tahun 1997 sampai 1998 ini ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah yang sangat drastis, disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal yaitu defisit transaksi berjalan Indonesia cenderung membesar dari tahun ke tahun. Faktor eksternal yang mendorong terjadinya krisis moneter adalah finansial di tiga kutub dunia, yaitu Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang pada paruh kedua dekade 1990-an karena perekonomian yang dialami Jepang dan proses ekonomi politik penyatuan mata uang Eropa. Selain itu, timbulnya Krismon 1998 di Indonesia sejatinya dipicu oleh beberapa faktor, mulai dari sektor ekonomi, sosial, hingga politik. Berikut ini faktor timbulnya krisis moneter 1998. Yang pertama, anjloknya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Indikasi akan terjadinya krisis moneter sebenarnya sudah tercium sejak 1927, tepatnya di bulan Agustus tahun 1997. Mata uang rupiah terlihat merosot dan mencapai titik terendahnya pada bulan September. Yang kedua, besarnya angka utang luar negeri swasta. Per Maret 1998, total utang luar negeri dikabarkan tembus hingga 138 miliar dolar Amerika Serikat, sekitar 72,5 miliar dolar Amerika Serikat, merupakan utang swasta. Kabar buruknya lagi, dua pentingannya adalah utang jangka pendek dan jatuh tempo pada tahun 1968. Cadangan devisa saat itu tersisa 14,44 bunganya. Inilah yang kemudian membuat nilai tukar rupiah mendapatkan tekanan. Yang ketiga, krisis kepercayaan pasar dan masyarakat. Efek bola salju Krismon pun semakin terasa, sering rontoknya kepercayaan pasar dan masyarakat akibat kebijakan pemerintah yang pelin-pelan dalam menangani Krismon. Yang keempat, paket solusi IMF yang berujung kegagalan. Sebagai organisasi dana moneter internasional, IMF sempat memberikan beberapa solusi untuk membantu Indonesia dalam menanggulangi Krismon. Alih-alih membawa dampak positif, paket reformasi keuangan yang diajukan IMF justru membuat nasabah melakukan penarikan dana besar-besaran.
Kondisi ini membuat bank terbatas dalam memberikan pinjaman. Sementara itu, Bank Indonesia harus melontarkan banyak dana untuk mencegah krisis bertambahnya parah. Dampak dari krisis moneter. Krisis moneter tersebut juga memiliki dampak positif dan negatif. Berikut ini merupakan dampak negatif maupun positif bagi negara yang mengalami krisis moneter. Yang pertama, dampak negatif. Semakin melemahnya kurs rupiah terhadap kurs dolar Amerika. Yang kedua, pemerintah meledikasi membubarkan 16 bank. Yang ketiga, Badan Penyihatan Perbankan Nasional (BPPN) yang dibentuk pemerintah untuk mengawasi puluhan Bank Indonesia (LKBI), menyebabkan manipulasi besar-besaran karena harga LKBI yang murah. Usaha yang diberikan pemerintah ini tidak memberikan hasil karena pinjaman bank bermasalah tersebut semakin membesar. Oleh karena itu, pemerintah harus menanggung utang yang sangat besar. Yang keempat, kepercayaan internasional terhadap Indonesia menurun. Yang kelima, perusahaan milik negara dan swasta banyak yang tidak dapat membayar utang yang akan bahkan yang telah jatuh tempo. Yang keenam, angka pemutusan hubungan kerja (PHK) meningkat. Yang ketujuh, bahan pokok di pasar mulai menipis akibatnya harga naik dan biaya hidup semakin tinggi. Dampak positif. Yang pertama, Indonesia mengubah status dari negara pengimpor beras terbesar menjadi yang memenuhi kebutuhan beras sendiri. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnya pun dapat dilihat secara konkret. Yang ketiga, penurunan angka kemiskinan yang diikuti oleh perbaikan kesejahteraan rakyat. Usaha-usaha untuk mengatasi krisis ekonomi 1998. Upaya-upaya pemulihan krisis ekonomi bermulai dari krisis finansial. Agar krisis finansial tidak berlanjut, berbagai upaya pemulihan untuk mencegah banyaknya pelarian modal serta menurunnya kepercayaan internasional dilakukan langkah-langkah antara lain. Yang pertama, pada bulan Desember 1997, Menteri Keuangan melakukan roadshow ke luar negeri untuk meyakinkan para kreditur. Kedua, untuk mengatasi masalah hutang luar negeri, dibentuk tim negosiasi hutang luar negeri swasta di bawah pimpinan bank bertaraf internasional. Ketiga, menjamin penuh pada semua deposan kreditur dari semua bank umum yang berbadan hukum Indonesia, baik swasta nasional, patungan maupun pemerintahan. Yang keempat, intervensi BI pada pasar valuta asing dan kebijakan suku bunga SBI. Yang kelima, dibentuk Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan. Keenam, dalam rangka restrukturisasi sektor perbankan, dibentuk lembaga baru. Selain itu, cara untuk mengatasi krisis moneter adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri. Kedua, memanfaatkan peluang perdagangan internasional. Ketiga, menyatukan langkah strategis pemerintah dengan Bank Indonesia. Yang keempat, menghindari politik non-partisan untuk menghadapi krisis. Kronologi krisis ekonomi Indonesia. Pada 2 Juli 1997, Thailand mengambangkan baht setelah terdepresiasi. Baht anjlok, diikuti pelemahan mata uang regional lainnya termasuk rupiah. 11 Juli 1997, ruang pergerakan rupiah diperlebar dari 8% menjadi 12%. 14 Agustus 1997, rupiah dibiarkan bebas mengambang. Pada 1 November 1997, 16 bank ditutup atas saran IMF, malah menyebabkan kepanikan. 21 Mei 1998, Soeharto mundur dan digantikan oleh B.J. Habibie.